Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang diklik apa ini? Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membicarakan tentang ibadah-ibadah yang haram. Ibadah-ibadah yang kalau kita disuruh lakukan, kita mendapatkan dosa. Ibadah-ibadah yang kalau misalnya kita lakukan terutama tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuannya, itu juga bukan menambah pahala, justru menambah dosa kita. Dan sebenarnya ini adalah salah satu pembahasan lanjutan dari fikih kita. Terakhir kita sudah membahas seputar tayamum. Ya, teman-teman, soal tayamum ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke bahasan yang berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ditanya. Jadi, sambil kalian menanya ya, boleh tanya. Iya, saya membisukan audio, tapi satunya, saya audionya lewat akun satunya. Kedengeran kan, teman-teman? Oke, kedengeran. Soalnya kalau pakai laptop, saya nggak bawa itunya, nggak bawa mikrofonnya, jadi pakai HP. Ini. Iya, ada teman-teman yang mau tanyain? Itu ada daftar SKP. Oh, ya, tapi ada suara yang bocor. Iya, lagi apa ya? Dan apa-apa, bocor-bocor sedikit. Lagi ada yang perlu juga di sini. Status persetujuan. Teman-teman, kemarin tuh ada yang tanya di konten ya. Di konten Instagramku ada yang bertanya tentang tayamum di bis. Atau bisnya ini terutama bis antar provinsi, bis Sumatera lah lebih spesifiknya. Itu kan Sumatera tuh panjang banget. Dan perjalanan bisa 20 jam lebih dan kadang tempat berhentinya pun nggak pasti gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya gimana? Apalagi kadang stok air di bis juga sedikit. Terus juga kadang bisnya tuh toiletnya bau banget gitu. Nah, yang kayak gini-gini seperti apa? Boleh nggak sih kita tayamum di tempat yang seperti itu? Sebenarnya solusi dari sholat, solusi dari ketika kita ingin melaksanakan sholat, itu pertama nggak harus saat itu juga. Yang kedua nggak harus tayamum juga. Nggak harus saat itu juga itu maksudnya, misalnya teman-teman sholat zuhur atau sholat asar, itu tuh nggak harus dilaksanakan pada saat itu juga. Kalau emang benar-benar kondisinya nggak memungkinkan, benar-benar sulit, bukan berarti kemudian syariatnya berubah gitu ya. Tetapi kita juga bisa misalnya dengan cara kalau para ulama mazhab Syafi'i itu dengan salat lihurmatil waktu terlebih dahulu. Salat untuk menghormati waktu. Jadi salatnya bukan salat zuhur atau salat asar langsung, salat maghrib, salat isya, salat subuh, enggak. Tapi kita salat dengan kemampuan kita seadanya, dengan niat untuk menghormati waktu salat tersebut, tapi bukan melaksanakan salat itu. Berapa rakaat ini salat untuk menghormati waktu ini? Rakaatnya hanya 2 rakaat saja. Jadi kita dengan misalnya kita nggak bisa bersuci, ya udah semampu kita, tapi hati kita kemudian niatkan untuk salat. Jadi ini kayak model-model salat sunnah sebenarnya. Model-model salat sunnah untuk menghormati waktu saja. Nanti ketika kondisinya sudah memungkinkan untuk salat, baru kita laksanakan salat sebagaimana biasanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu memaksakan misalnya sebenarnya bisa tapi kitanya mungkin sulit gitu ya. Atau bahkan misalnya tadi kondisinya sulit dan nggak ada cara untuk tayamum. Sedangkan misalnya kayak yang kita pelajari kemarin menurut mazhab Syafi'i, yang kalau kita pengen berpegang pada mazhab Syafi'i ya, itu ya harus pakai tanah gitu, walaupun ada keringanan menurut pendapat mazhab yang lain. Artinya kalau misalnya kita kemudian memilih untuk nanti aja deh sholatnya, kalau udah kondisinya lebih
stabil aja, lebih enak untuk bisa sholat berdiri, bisa wudhu dengan sempurna, itu juga diperbolehkan. Ini terkait dengan tayamum. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih. Maaf, agak melenceng dari topik. Izin bertanya, apakah boleh kita potong rambut ketika lagi haid? Nah, ini sebenarnya materi kita hari ini ya. Ibadah-ibadah yang haram itu sebenarnya ini adalah pembahasan lanjutan dari taharah, yaitu apa saja sih yang haram bagi kita untuk laksanakan ketika kita sedang hadas kecil ataupun hadas besar. Teman-teman nanti bisa simpulkan nih. Ada pertanyaan pembuka nih kan. Bolehkah kita memotong rambut ketika haid? Nanti ini kan kita bahas pada kesempatan yang penuh berkah ini insya Allah. Oke, kita share screen. Teman-teman sudah terlihat? Ini kemarin pembahasan seputar tayamum ya. Sudah selesai insya Allah. Oh, bentar. Kalau nggak ada yang lagi tanyakan, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya teman-teman tanyanya soal sholat, misal. Nah, itu soal nanti, sholat nanti kan ada babnya ya. Boleh nggak sih sholat sambil duduk di kendaraan atau segala macam? Gitu-gitu nanti ada pembahasannya. Pasal yang berikutnya setelah pembahasan seputar toharah atau seputar bersuci bab tayamum adalah orang yang batal wudhunya, maka haram bagi dia untuk melaksanakan sholat, tawaf, membawa mushaf dan menyentuhnya. Dibolehkan membawa dan menyentuhnya bagi anak kecil dengan tujuan mempelajarinya. Ini tentang hadas kecil terlebih dahulu ya. Kita membahas seputar hadas kecil terlebih dahulu. Ini ada sholat, tawaf, membawa mushaf. Ketiga hal ini kan adalah ibadah ya teman-teman. Sholat, kemudian juga tawaf, membawa mushaf, menyentuh mushaf. Jadi ketika kita misalnya ngaji, terus kita ngajinya itu pakai mushaf, itu sebenarnya yang dapat pahala bukan cuman bacaan kita saat kita membacanya dengan lisan kita, tetapi tubuh kita, tangan kita itu juga dapat pahala. Pahala apa? Pahala menyentuh dan membawa mushaf. Itu adalah satu amal solih tersendiri. Ya. Kemudian orang yang batal wudhunya, maksudnya di sini kita kita bahas sedikit-sedikit ya. Orang yang batal wudhunya di sini berarti di kondisinya adalah hadas kecil. Dia kondisinya hadas kecil. Misalnya setelah dia bangun tidur, setelah dia buang air kecil, buang air besar, setelah dia buang angin, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang batal wudhunya. Jadi batal wudhunya itu maksudnya orang yang lagi hadas kecil. Nggak harus dia wudhu dulu baru batal. Tapi maksudnya orang yang belum wudhu pun juga maksudnya masuk dalam kelompok ini, yaitu orang yang lagi hadas kecil. Kemudian haram baginya, artinya haram itu adalah kalau dia melakukan hal ini, maka itu menjadi dosa buat dia. Ya, definisi haram adalah jika dia ditinggalkan, dia mendapatkan pahala. Jika dia dilakukan, dia mendapatkan dosa. Gimana supaya kita bisa dapat pahala untuk meninggalkan hal-hal yang haram? Ini perlu diniatin ya. Makanya kalau kita tahu akan hal ini, tapi misalnya kita tuh meninggalkan yang haram, tapi karena emang udah kebiasaan aja. Ini gimana? Kalau karena kebiasaan, nggak ada kesadaran, nggak ada niat bagi kita untuk meninggalkannya karena Allah Ta'ala, maka yang nggak dapat pahala. Nah, habis benerin ini posisi biar nggak panas pahanya. Jadi teman-teman, begitu juga dalam melaksanakan yang wajib ya. Sholat 5 waktu gitu-gitu tuh, itu kita harus niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cuman sholat 5 waktu tapi niatnya ya udah emang apa namanya ikut orang-orang aja, emang udah biasanya kalau orang azan ya aku sholat, atau kalau udah
jamaah ya udah ikut sholat gitu, nggak kita harapkan ridho Allah, maka yang kayak gini nggak dapat pahala. Cuman gugur kewajiban aja, udah nggak wajib sholat lagi. Begitu juga dalam meninggalkan hal-hal yang haram. Misalnya pernah minum khamar. Itu kalau kita misalnya nggak diniatin meninggalkan khamar karena Allah, misalnya kita niatnya cuman, oh kata dokter khamar itu nggak baik buat ginjal, ya itu nggak dapat pahala. Itu cuman dapat sehatnya aja. Cuman kita juga nggak berdosa juga gitu. Cuman kalau kita ingin dapetin pahala karena meninggalkan yang Allah haramkan, itu harus diniatkan. Jadi teman-teman, makanya nanti itu ya, nanti juga akan ada pembahasan nih buat yang misalnya haid, nanti misalnya di bulan Ramadan bagaimana. Itu haram. Masa ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram baginya melakukan salat tawaf, membawa mushaf, dan menyentuhnya. Ini adalah tiga hal yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas kecil. Yang pertama dia adalah salat ya, melaksanakan salat, baik itu salat fardu, salat sunnah maupun salat jenazah. Itu tidak diperbolehkan kalau kita misalnya dalam keadaan hadas kecil dan tidak melakukan tayamum ya. Sebelumnya kita udah bahas bahwa tayamum itu tidak menghilangkan sebenarnya, tidak menghilangkan hadas kecil, tetapi niatnya adalah untuk agar kita diperbolehkan melaksanakan sholat. Istibahatis sholat. Jadi nanti kalau misalnya tayamum, habis itu ketemu air, maka kita ya udah berwudu seperti biasa untuk mengangkat hadas kecil kita. Kemudian tawaf sama juga, ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Apa bedanya tawaf wajib dan tawaf sunnah? Teman-teman ada yang tahu? Bagaimana tawaf yang wajib? Bagaimana tawaf yang sunnah? Coba ditulis di kolom chat. Ada yang pernah umrah di sini? Atau sudah haji? Apa bedanya tawaf yang wajib dan tawaf yang sunnah? Semoga kita semua Allah rezekikan bisa umrah ke Baitullah, bisa haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau teman-teman udah di sana, eh, di Ka'bah ya, di Masjidil Haram, itu ada kesempatan untuk melaksanakan tawaf sunnah dan juga ada tawaf yang wajib. Nah, kok nggak ada yang nulis? Pada belum tawaf? Ayo, ayo. Belum pernah. Semoga yang belum pernah dapat rezeki berangkat. Yang udah pernah, semoga dapat rezeki lagi. Ya, banyak yang belum pernah ya. Jadi ada tawaf yang wajib, ada tawaf yang sunnah. Kapan itu tawaf yang wajib? Tawaf yang wajib itu ketika kita melaksanakan atau berniat ihram untuk umroh atau haji ya. Kalau haji nanti ada salah satu rangkaiannya. Tapi yang ini kita bahas umroh gitu. Ketika kita ingin melaksanakan umroh, di situ kita akan pertama ihram di miqat, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, dan kemudian tahallul. Nah, tawaf di sini ketika kita melaksanakan ibadah umroh, itu hukumnya wajib. Dan dia sebanyak 7 putaran. Itu tawaf wajib namanya teman-teman. Terus tawaf yang sunnah itu seperti apa? Misalnya nih teman-teman udah selesai melaksanakan umroh, terus sholat di Masjidil Haram, kemudian kita sholat 5 waktu di sana, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus kita belum pengen balik nih ke hotel, kita pengen maksimalin waktu untuk ibadah. Ibadah di situ kita bisa sholat, ya, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir. Termasuk salah satunya adalah tawaf. Dan tawaf ini enggak, kalau kita niatnya tawafnya sunnah, itu bukan yang bagian dari umroh ya. Itu namanya tawaf sunnah. Jadi sebenarnya umroh itu cuma sebentar banget teman-teman. Orang-orang kan umroh 9 hari, 12 hari. Itu sebenarnya tawafnya cuman umrohnya itu sebenarnya cuma beberapa jam. Sisanya itu diisi dengan ibadah-ibadah yang lain atau berziarah ke beberapa tempat bersejarah atau kadang ada yang mengulang umroh lagi.
Jadi itu ya, ada yang tawaf sunnah, ada yang tawaf wajib, dan dua-duanya itu dilarang kalau kita sedang berada dalam kondisi hadas kecil. Kemudian yang ketiga adalah membawa mushaf dan juga menyentuhnya. Jadi ini sebenarnya memang adalah satu hal yang kalau kita kalau yang pertama tadi sholat dan tawaf itu udah disepakati, nggak boleh dilaksanakan ketika kita sedang hadas kecil. Kalau kita hadas kecil lalu kita sholat, itu bukan cuma nggak sah sholatnya, tapi kita juga berdosa. Jadi teman-teman jangan misalnya gengsi gitu. Wah udah lagi sholat, habis itu buang angin. Terus teman-teman gengsi malu, waduh ini udah rakaat terakhir, ntar malu sama yang lain gitu. Dipaksain aja dilanjutin terus sholatnya misalnya. Ini justru malah dosa ya. Kalau seperti itu. Lebih baik ya udah diniat putus sholatnya ketika emang kita sudah batal karena udah pasti nggak sah sholatnya. Begitu juga nih yang tawaf berarti harus segera bersuci kembali. Kemudian terkait dengan membawa mushaf dan menyentuh mushaf itu menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu eh, dilarang bagi seseorang itu membawa dan menyentuhnya. Membawa itu gimana? Beda dengan menyentuh. Membawa itu misalnya kita taruh tas Quran kita di tas kita, ya itu kita nggak boleh berniat untuk membawa mushaf kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita hadas kecil. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba hadas kecil, padahal lagi bawa tas, gimana terus solusinya biar nggak berdosa? Ya udah kita niatnya bawa tas atau bawa benda-benda lain yang ada di dalam tas tersebut. Jadi beda ya, itu pengaruhnya niat. Kita niat bawa mushaf atau kita niat bawa tas. Kalau kita niat bawa mushaf, kalau misalnya kita lagi suci, itu bisa mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita hadas, niatnya bawa mushaf justru bisa berdosa. Jadi hmm, kita niatnya itu untuk membawa tas aja atau membawa buku-buku yang lain itu baru diperbolehkan. Atau misalnya niatnya bawa laptop, bawa HP gitu ya. Kita taruh di tas bersama Al-Quran. Kalau kayak gini justru nggak berdosa. Nah, kalau menyentuh mushaf itu maksudnya adalah menyentuh dengan tangan kita, telapak tangan kita. Eh, Mushaf itu apa sih? Kan pada nanya. Kadang ada yang bilang, gimana kalau misalnya Quran terjemahan, gimana kalau misalnya eh, kitab-kitab tafsir atau tentang kitab-kitab agama yang ada ayat-ayatnya, itu gimana? Bagaimana kita menentukan sesuatu itu mushaf atau bukan? Ya, ini itu tergantung dengan bagaimana kitab tersebut dianggap. Ya, kadang ada eh, misalnya ya buku, tapi itu isinya macam-macam. Misalnya katakanlah kitab tafsir gitu lah. Itu dari namanya aja, misalnya udah tafsir, tafsir apa gitu kan, tafsir Al-Qurtubi, tafsir apa, tafsir ini, tafsir itu. Apalagi jumlah penjelasannya, jumlah syarahnya, syarah dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak dibandingkan porsi ayatnya itu sendiri. Misalnya porsi ayat Quran di kitab tersebut cuma sekitar 30%. 70%-nya itu adalah penjelasan dari ayat-ayat. Maka ya udah ini berarti bukan mushaf, ini adalah kitab tafsir. Begitu juga dengan buku-buku yang lain, misalnya ini buku khotbah gitu ya, kumpulan khotbah Jumat. Ada ayat-ayat Al-Quran di situ. Kemudian bagaimana hukumnya? Kalau ini boleh, karena ini sebenarnya buku kumpulan khotbah Jumat. Terus gimana kalau misalnya Quran terjemahan? Nah, kalau ini tetap masih dianggap sebagai mushaf
karena kita perlakukan dia sebagai mushaf juga. Kita pakai untuk membaca, kita baca Al-Quran dari situ gitu kan. Beda kalau kitab tafsir, biasanya kita bukan lagi fokus tilawah ya kan. Kalau kita lagi buka kitab tafsir, ya udah kita nyari, kita fokus pada tafsir-tafsir, pendapat-pendapat ulama, hadis-hadis yang ada di situ tentang ayat tersebut. Gak ada tuh, atau jarang banget pasti orang tilawah Al-Quran, buka kitab tafsir gitu. Padahal kitab tafsir biasanya tuh rinci banget. Dipotong ayat, sepotong ini, kemudian dijelasin. Sepotong, dijelasin, sepotong, dijelasin. Masa kita mau tilawah pakai itu? Kan enggak. Gitu juga, masa kita pengen tilawah pakai buku kumpulan khutbah Jumat? Kan enggak kan? Tapi kalau Quran terjemah, kita masih bisa tilawah pakai Quran tersebut, maka yang seperti itu tetap dianggap mushaf. Dan mushaf ini bagiannya yang mana? Apakah cuma yang ada tulisan Arabnya doang, atau termasuk sampul dan pinggiran-pinggirannya, pinggiran mushaf, semuanya ya, dari sampul, kemudian sisi-sisinya, itu tetap dianggap mushaf. Jadi seperti itu. Kalau dulu kami diajarin guru-guru itu, kalau misalnya kondisinya hadas kecil, tapi kita pengen membawa mushaf, solusinya adalah kita ambil kain untuk melapisi tangan kita, kemudian kita mengambil mushaf tersebut, tapi dengan niat membawa kain. Bawa kain. Jadi nggak dosa menyentuh dan nggak dosa membawa. Tapi ini diperbolehkan ya, membawa dan menyentuhnya bagi anak kecil dengan tujuan mempelajarinya. Nah, jadi anak-anak itu diperbolehkan. Kalau misalnya mereka nggak wudhu, tapi bawa-bawa mushaf untuk belajar membaca Al-Quran atau belajar hafalan dan seterusnya. Makanya kemudian para ulama juga beda pendapat sih. Jadi kan ada ayat di dalam surat Al-Waqi'ah ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci ini maksudnya bagaimana? Ada yang bilang itu adalah para malaikat. Maksudnya itu adalah mushaf atau Al-Quran yang ada di langit gitu ya. Tapi ada juga yang menafsirkan ya udah ini mushaf itu Al-Quran nggak boleh disentuh kecuali kita sudah bersuci. Jadi bersuci untuk menyentuh Al-Quran itu ada dua pendapat. Yang pertama bilang wajib. Wajib ini salah satunya adalah mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah bilangnya sunnah. Sunnah itu nggak tahu mazhab yang lain, cuman saya pernah dengar. Jadi seperti itu. Ini tiga ibadah yang justru kalau kita lakukan dalam kondisi hadas kecil, itu justru bisa menjadi dosa. Alias kita diharapkan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut terkait dengan hadas besar. Setelah ini adalah hadas besar. Tadi pertanyaan boleh nggak cukur, itu insya Allah akan kita bahas di hadas besar. Boleh nggak sih kalau murojaah lagi haid? Nah, nanti itu akan kita bahas di hadas besar. Ini kan haid nih. Berarti hadas besar. Ada yang tanyakan? Izin bertanya tentang menyentuh mushaf tanpa wudhu. Kalau melihat orang-orang Palestina, mereka itu sangat dekat dengan Al-Quran, baik anak-anak hingga lansia. Baca Al-Quran udah kayak mantengin HP buat kita. Entah itu membaca atau menghafal. Sambil duduk maupun berdiri. Tapi saya nggak tahu apakah mereka dalam keadaan wudhu atau enggak. Hal seperti ini bikin iri, pengennya begini juga kan. Tapi jika memang kita berdosa memegang Al-Quran tanpa wudhu, artinya jika kita ingin sewaktu-waktu membaca, artinya wajib menjaga wudhu. Atau kita mau menghafal boleh-boleh aja nggak wudhu. Sebenarnya kalau teman-teman ini melihat mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran segala macam, itu tuh rata-rata justru adalah orang-orang yang menjaga wudhunya. Kalau teman-teman nih, kayak misalnya aku dulu kajian di Mesir, belajar sama guru, kajian-kajian seperti itu, kalau datang waktu sholat, itu jarang banget ada yang berangkat ke kamar mandi. Semuanya langsung berdiri, langsung sholat. Soalnya mereka menjaga wudhunya.
Dan itu sangat-sangat mungkin orang-orang Palestina seperti itu, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Terus gimana kalau misalnya kita eh, atau ada nggak sih orang-orang seperti ya mungkin mereka mengambil pendapat yang ini berwudu untuk menyentuh mushaf itu adalah sunnah ya. Jadi ini memang perkara yang masih mukhtalaf atau diperdebatkan, ada perbedaan pendapat di sana. Dan kalau kita seperti ini menyikapi ada perbedaan pendapat seperti ini, kita nggak boleh mengingkari mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kalau kita misalnya udah tahu nih orang emang benar-benar udah batal hadas kecil, tapi dia masih menyentuh mushaf. Yang pertama kita lakukan itu kita nggak boleh langsung bilang wah dosa kamu, itu kita nggak boleh. Yang kita lakukan adalah ya udah kita husnuzon, baik disangka sama dia, mungkin dia ikut pendapat yang bilang bahwa wudhu itu sunnah untuk menyentuh mushaf. Makanya tadi aku bilang terkait dengan sholat dan tawaf itu adalah hal yang disepakati. Kita boleh langsung negur kalau ada orang yang sholat tanpa wudhu gitu. Maksudnya kita tahu dia udah batal, tapi dia masih pengen sholat gitu. Kita harus tegur dia, kamu harus wudhu terlebih dahulu. Soalnya sholatmu nggak sah, kamu bakal dosa. Tapi kalau terkait dengan menyentuh mushaf itu ada perbedaan pendapat. Mungkin kalaupun kita pengen negor, kita tanya dulu. Atau kita arahannya cuma menganjurkan. Sebaiknya wudhu dulu supaya pahalanya lebih banyak. Kayak gitu. Kalau wudhu waktu haid, apakah boleh? Nanti yang akan kita bahas, insya Allah. Dosa tidak cetan ke teman lelaki, tapi saya anggap sebatas teman atau sahabat aja. Ini ntar ya kapan-kapan. Ibadah aja yang nggak boleh dilakukan ketika haid. Nanti kan kita bahas, ini kan kita yang hadas kecil dulu, haid kan hadas besar. Insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Kalau baca Al-Quran tapi dari handphone, apakah boleh jika tidak berwudu? Boleh. Jadi handphone itu bukan mushaf ya. Handphone itu bukan mushaf. Kalau misalnya teman-teman di hadas, pengen baca Al-Quran, tapi kita belum hafal. Bacanya dari HP, mushaf HP, Quran HP, aplikasi gitu. Itu justru boleh ya teman-teman. Ah, pertanyaan yang bagus. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ya. Untuk hadas kecil, insya Allah sudah jelas ya. 3 hal ini dilarang untuk dilakukan. 2 hal itu disepakati, sedangkan yang salah satunya itu diperdebatkan. Jadi ini ada keluasan dalam hal ini terkait dengan membawa dan itu mushaf. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi adalah hadas kecil. Ya. Kalau disebutkan wudhu, berarti konteksnya adalah hadas kecil. Nah, yang berikutnya adalah diharamkan pula bagi orang yang junub. Junub ini maksudnya adalah hadas besar. Kalau wudhu maksudnya adalah hadas kecil, junub itu maksudnya adalah hadas besar. Kemarin kita sudah membahas apa saja yang bisa membuat seseorang itu dalam kondisi hadas besar. Ada 5, teman-teman. Apa saja? Yang pertama apa? Coba teman-teman tulis. Kalau majelis online agak loading ya, harus nulis dulu. Keluar mani, haid. Apalagi teman-teman? Keluar mani, haid. Kemudian jima. Jima itu juga. Kemudian nifas dan juga melahirkan ya, 5. Keluar mani, haid, jima atau berhubungan suami istri, melahirkan dan juga nifas. Kenapa melahirkan dan nifas dipisah? Itu sudah kita bahas pada tempatnya. Karena ada orang-orang yang saat dia melahirkan nggak nifas.
maka walaupun dia tidak nifas, tidak keluar darah sebab melahirkan, maka dia tetap jadi junub. Nah, untuk orang yang junub, haram bagi dia untuk 3 hal tadi ditambah 2, yaitu membaca Al-Quran dan juga berdiam diri di masjid. Nih, jadi ada 5 nih buat orang yang hadas besar. Membaca Al-Quran, jadi bukan cuma nggak boleh membawa mushaf, tapi juga dilarang membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Ada yang bilang, Mas, itu sekarang ini udah boleh. Sekarang udah boleh berdiam diri di masjid buat orang yang haid. Kenapa? Ya, sekarang kan udah ada pembalut, jadinya boleh. Woi, harus disadarin dia. Yang diharamkan untuk diam diri di masjid bukan cuma orang haid, tapi orang yang tadi keluar mani, habis jima segala macam itu juga nggak boleh. Jadi sebabnya bukan takut kotor ya teman-teman. Sebabnya bukan takut apa? Bukan takut kotor, tapi ini emang adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut dalam kondisi hadas besar. Jadi misalnya nih teman-teman habis mimpi basah begitu, udah ganti baju tapi belum mandi. Nah, terus ke masjid. Saya kan nggak ngotorin apa-apa di sini gitu. Nah, dia tetap dosa, teman-teman. Begitu juga nih haid. Haid itu nggak boleh kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya, juga tidak boleh. Dan kalau kalau yang saya tahu sih jumhur ulama itu melarang, melarang hal ini. Eh, Kemudian terkait dengan berdiam diri di masjid. Jadi bukan cuma orang yang haid aja dan misalnya kemudian dibilang pembalut itu adalah solusi dari hal tersebut, maka ini juga bukan 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 solusinya sebenarnya. Jadi diturutin aja kalau misalnya ada syariat seperti ini, kita tidak perlu mencari-cari yang apa namanya alasan seperti itu. Jadi bukan cuma orang yang haid, tetapi juga yang tadi 5 tadi ya, keluar mani, haid salah satunya, kemudian berhubungan suami istri, misalnya teman-teman sudah menikah lalu berhubungan suami istri, lalu tiba-tiba ada pengajian, wah kita harus ikut nih pengajian di masjid. Nah, ini belum mandi udah berangkat, itu dosa teman-teman ya, nggak boleh seperti itu, harus mandi terlebih dahulu. Atau melahirkan, habis melahirkan tahu-tahu pengen ke masjid ya, masya Allah, ini nggak boleh ya, harus mandi minimal. Atau begitu juga saat nifas. Ini aku bahas tentang al-muksu fil masjid terlebih dahulu. Uh, Al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Apa definisi berdiam diri di masjid? Diam di masjid itu adalah ketika kita uh, ini ada beda-beda sih. Ntar kapan-kapan lah aku pelajari dulu perbedaan definisinya. Ada pertanyaan apa nih? Kalau kita haid tapi masuk ke masjid karena sedang berteduh dari hujan, boleh nggak? Jangan masuk ke masjidnya, kan di terasnya masih bisa. Jadi masjid itu punya beberapa area ya. Pertama, area yang dia itu kadang tempat parkir, yaitu masih boleh. Kemudian masjid juga punya teras, sufah namanya. Atau kalau zaman sekarang, stoik, stoikisme. Stoik itu artinya teras, teman-teman. Filsafat stoikisme itu filsafat teras kan, filosofi teras. Nah, itu bahasa Arabnya ruwak atau sufah, pelataran. Itu masih boleh orang-orang yang haid. Nah, tapi yang dimaksud nggak boleh masuk ke masjid atau berdiam diri di masjid itu adalah area tempat sholat yang utama tuh. Seperti itu. Jadi kalau berteduh di terasnya masih boleh. Kemudian kalau lagi haid apakah boleh mendengarkan murotal? Boleh.
Kan yang nggak bolehin membaca, kalau mendengarkan boleh. Kalau lagi ada majelis ilmu di masjid, kemudian ingin ikut, cuman bisa nyimak aja dari luar, jangan di dalamnya. Kalau di luar, tadi aku bilang, ada kalau misalnya kita duduknya di teras, itu boleh. Jadi nggak boleh di dalam. Begitu juga yang junub atau yang lain sebagainya. Terus, wah, banyak pertanyaannya. Kita, ini ya, tadi perhatikan teman-teman, banyak nih soal kajian. Itu boleh, teman-teman boleh menyimak kajian, tapi di area, bukan area tempat aula utamanya masjid, ya. Itu diperbolehkan. Jadi masih di teras seperti itu, nggak apa-apa. Berdiam diri ini termasuk juga misalnya kita mondar-mandir. Mondar-mandir di masjid. Misalnya, ini kan yang dilarang berdiam diri. Gimana kalau kita mondar-mandir? Ah, sama aja. Jalan-jalan keliling-keliling. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar lewat, nah teman-teman, kalau sekedar lewat itu boleh. Maksudnya gimana? Kita pengen melewati masjid gitu. Definisi lewat itu adalah ketika kita masuk melalui satu pintu dan keluar pada sisi yang lain. Itu. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi yang lain. Itu boleh. Tapi kalau kita masuk dari satu sisi, keluar dari sisi yang sama. Misalnya kita pintu masjidnya dari arah timur, ya kan? Dari arah timur yang biasanya kan dari belakang tuh, ntar madep ke barat. Terus kita keliling, balik lagi keluarnya lewat timur. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau kita misalnya jalan dari arah timur, keluarnya dari arah barat, karena emang pengen ngambil sesuatu, itu diperbolehkan. Jadi yang dilarang itu berdiam ataupun mondar-mandir di masjid. Ini aku bahas terkait dengan ini ya, diam diri di masjid terlebih dahulu. Kemudian jika dilarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i dilarang bagi kelima hal tadi ya, baik yang dia keluar mani, berhubungan suami istri, haid, nifas maupun melahirkan. Semuanya dilarang membaca Al-Quran. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mau dia baca lewat mushaf, mau dibaca lewat HP, mau dia baca lewat hafalan, dan lain sebagainya itu dilarang. Tapi kita diperbolehkan untuk misalnya tadi ada yang tanya soal wirid atau niatnya zikir pagi sore, kan ada ayat-ayatnya. Nah, ini boleh teman-teman. Karena kita niatnya bukan bukan tilawah, tapi kita berniat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melindungi diri. Cuman kalau dalam mazhab Imam Malik ini agak berbeda. Ya, dalam mazhab Imam Malik itu berbeda. Dan ini yang pernah aku angkat juga, terutama karena kaitannya bulan Ramadan ya. Biasanya banyak yang ingin memaksimalkan kesempatan bulan Ramadan untuk tilawah. Waktu itu juga ada yang pernah nulis, wah aku udah mau khatam bacaan Qurannya, tapi qadarullah haid. Padahal itu udah bentar lagi dan dia pasti nggak akan selesai khatam di bulan Ramadan. Jadi waktu itu aku menyampaikan ada satu fatwa yang disampaikan oleh Darul Ifta Mesir. Jadi emang kalau Darul Ifta itu dalam menyampaikan pengamalan itu memang yang paling mudah. Jadi kayak gini, prinsipnya ini juga aku pernah sampaikan di awal-awal pertemuan ya, terkait dengan bagaimana kita belajar dan bagaimana kita beramal. Jadi teman-teman, kalau kita belajar dan juga mengajarkan orang, itu harus sesuai dengan kurikulum, ya kan? Belajar dan mengajarkan itu harus sesuai kurikulum. Misalnya mazhab Syafi'i bilang begini, ya udah begitu. Kita kalau aku atau aku misalnya, aku nggak boleh misalnya menyalahkan pendapat-pendapat yang aku sebutkan tadi. Misalnya walaupun aku misalnya mengambil pendapat yang lain. Karena ini adalah terkait dengan amanah keilmuan. Jadi sebagaimana dulu saya belajar, begitu pula saya juga mengajarkan. Eh, Ini misalnya nggak boleh membaca Al-Quran, ya udah nggak boleh. Tapi dengan niat tilawah, dengan niat
eh, kalau nggak salah ada beberapa niat yang lain untuk supaya kita diperbolehkan gitu. Cuman menurut mazhab Maliki itu sebenarnya lebih mudah lagi. Ini kita berarti sudah keluar ya. Tadi aku menyampaikan atau cerita tentang Darul Ifta bukan bagian dari kurikulum materi ini. Darul Ifta Mesir itu mengutip pendapatnya mazhab Maliki tentang diperbolehkannya perempuan membaca Al-Quran ketika dia sedang haid atau misalnya nifas. Ya. Berbeda dengan junub ya, junubnya misalnya karena dia berhubungan suami istri atau karena mimpi basah. Ingat, mimpi basah bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga bisa. Kalau mimpi basah dan berhubungan suami istri itu sangat mudah untuk kita kemudian mensucikan diri kita. Ya udah tinggal mandi habis itu suci. Makanya menurut mazhab Maliki, orang yang junub karena berhubungan suami istri ataupun keluar mani itu haramnya haram mutlak untuk membaca Al-Quran. Ngapain lu membaca Al-Quran, lu masih junub, mandi dulu dah habis itu boleh gitu kan. Kan gampang. Tapi kalau orang haid kan nggak bisa, dia harus nunggu berhenti dulu haidnya atau nifas juga harus berhenti dulu nifasnya. Nah, makanya kalau menurut mazhab Maliki itu menurut Imam Maliknya langsung ya, mereka itu boleh membaca tapi tetap tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf. Tidak boleh juga ya, bolehnya membaca tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Maksudnya gimana? Berarti diperbolehkan membaca Al-Quran melalui hafalan. Berarti kita diperbolehkan membaca Al-Quran dari non-mushaf. Contohnya apa? Ya bisa dibaca dari HP, aplikasi HP. Itu aplikasi HP itu bukan mushaf, teman-teman. Ya. HP itu ya tetap aja HP. Karena tadi udah aku kasih gambaran juga, porsi ayat-ayat atau porsi mushafnya kan cuma berapa persen kan? Ada media sosialnya, ada chatting-chattingnya, ada foto-fotonya, ada YouTube-nya, apa segala macam. Maka HP ini, jadi bukan mushaf, berarti boleh membaca Al-Quran dari handphone. Menurut mazhab Imam Malik. Ini terutama biasanya disampaikan buat para penghafal Al-Quran, ya, atau orang-orang yang biasa tilawah. Kalau biasanya nggak tilawah, ya udah nggak usah. Nanti jadinya kayak mempermainkan. Ya, kalau misalnya biasanya emang jarang ngaji, terus pengen rajin ngaji, mulai dari zikir dulu deh. Zikir pagi petang, itu boleh niatnya berzikir. Tapi kalau orang udah sering ngaji, sering murojaah, sering nambah hafalan, dan atau tilawah rutin, yaitu baru aku merekomendasikan untuk menggunakan pendapat dari mazhab Imam Malik. Itu insya Allah jauh lebih mudah. Sampai sini bisa dipahami ya. Tadi banyak yang bertanya tuh. Boleh nggak baca pakai aplikasi HP? Boleh nggak baca rotib di musola? Bagaimana kalau menjaga murojaah dengan menjaga hati? Kayak gitu-gitu ya. Hmm. Terus sebenarnya juga yang dilarang itu membaca kan. Membaca Al-Quran itu definisinya bagaimana sih? Membaca itu adalah kita mengartikulasikan Al-Quran melalui lisan dan ada suaranya walaupun sedikit. Tapi kalau kita misalnya cuman bergumam ya, bergumam tuh kayak cuman mulutnya gerak-gerak doang atau kita baca dalam hati, itu nggak dimaksud membaca. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen, aku kayaknya lebih yakin ikut pendapat mazhab Syafi'i aja deh. Hmm, tapi aku pengen, jadinya aku nggak boleh membaca Al-Quran. Aku kalau lagi haid bergumam aja sambil lihat di, misalnya lihat di HP, kemudian eh, ya udah dibacanya dalam hati aja. Kayak gitu maka itu akan lebih aman dan kita berarti konsisten dalam mazhab Syafi'i. Seperti itu. Jadi cuman dibaca di dalam hati itu nggak apa-apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Saya selalu menyimpan Al-Quran di samping kepala saat tidur. Apakah itu tidak diperbolehkan? Boleh lah, boleh. Kan nggak diapa-apain juga.
kayak gitu ya, mengambil keberkahannya. Nah, jadi ini ya, dalam tingkatan-tingkatan hadas itu biasanya hadas kecil, hadas besar aja kan. Tapi sebenarnya kalau ulama mazhab Syafi'i itu rincinya jadi tiga. Pertama hadas kecil, kemudian junub, kemudian yang ketiga adalah haid dan nifas. Maka di sini ada pembahasan haid dan nifas. Sebenarnya haid dan nifas itu kan junub ya termasuk, tapi ini tingkatannya memang lebih. Dan ada hal-hal yang dilarang secara khusus buat perempuan ketika dia haid dan juga nifas. Haid dan nifas tidak dibolehkan melakukan semua hal yang sudah disebutkan di atas, mulai dari sholat, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuhnya, membawa mushaf dan menyentuhnya, membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Ya, itu haid dan nifas, 5 hal ini dilarang. Ditambah lagi ada tambahannya. Ditambah dia tidak boleh melakukan puasa sebelum haidnya berhenti. Nah, jadi teman-teman di sini juga sekaligus menjadi jawaban. Waktu itu ada yang tanya, boleh nggak sih kita tuh lagi junub, misalnya udah menikah gitu ya, malam harinya berhubungan suami istri, ternyata ketiduran sampai subuh, bangun-bangun udah azan. Boleh nggak seperti itu lanjutkan puasa? Jawabannya boleh, karena itu cuman junub, junub, bukan haid ataupun nifas. Tapi kalau haid dan nifas itu tidak boleh puasa. Begitu juga misalnya mimpi basah, itu boleh lanjutkan aja puasanya. Tapi kalau orang haid itu tidak diperbolehkan. Orang haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Waktu itu aku pernah bikin konten ya, 2 tahun yang lalu kayaknya, 2 Ramadan yang lalu, atau ya kayaknya sih 2 Ramadan yang lalu. Lupa lah, entar Ramadan kemarin atau sebelumnya, tentang junub ya. Orang yang junub itu diperbolehkan puasa. Aku bilang kayak gitu, habis itu ada yang protes. Gimana? Padahal kan haid itu juga misalnya dianggapnya hadas besar. Tapi di sini maksudnya adalah junub yang non haid dan nifas. Makanya teman-teman perhatikan di sini. Pertama, ini ada orang batal wudhunya, menunjukkan hadas kecil, ya kan? Batal wudhunya hadas kecil. Terus ada yang junub. Ini hadas besar juga, tapi tingkatan 1. Hadas besar tingkat 1. Haid dan nifas, ini hadas besar tingkatan yang kedua. Kalau orang haid dan nifas, dia tidak boleh melakukan puasa sebelum haidnya berhenti. Kalau haidnya sudah berhenti dan dia belum mandi, maka dia wajib untuk puasa Ramadan, kalau konteksnya puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah udah boleh puasa sunnah. Kalau haidnya sudah berhenti, walaupun belum mandi. Soalnya orang yang haid itu kadang ada yang kondisinya emang aktif ya, artinya memang darahnya masih keluar. Nah, kalau darahnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi, dia berarti statusnya kayak orang junub tadi. Ya. Statusnya seperti orang yang junub. Artinya dia udah boleh melakukan puasa dan melakukan hal yang lain yang dilarang sebelumnya. Apalagi yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas, yaitu bercumbu dengan suaminya atau tuannya kalau dia adalah budak pada bagian di antara pusar dan lutut sebelum mandi. Jadi di sini kalau orang haid dan nifas, menurut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, juga dilarang untuk bercumbu, bermesraan. Kalau ya bercumbu itu berbeda dengan jima ya teman-teman. Istimta istilahnya nih. Istimta itu berbeda dengan jima. Jima itu kan hubungan suami dan istri ya, hubungan biologis. Sedangkan bercumbu itu misalnya masuk juga kalau bahasa zaman sekarang foreplay. Nah, yang kayak gini itu juga dilarang. Kalau bagian di antara pusar dan lutut.
sebelum mereka mandi. Jadi baik ketika masih aktif maupun pasif. Ya, baik ketika aktif maupun pasif. Sampai mandi. Kalau udah mandi baru boleh. Seperti itu. Berarti bagian di antara di luar pusar dan lutut itu diperbolehkan untuk dicumbu. Ada yang berpendapat tidak diharamkan kecuali bersetubuh saja. Ini pendapat yang lain. Yang diharamkan, tadi ada yang bilang istimta itu dilarang antara pusar dan lutut, tapi ada pendapat yang lain. Yang dilarang adalah bersetubuh. Artinya ini adalah jima. Artinya boleh istimta di seluruh tubuh kecuali bersetubuh. Ini adalah hal-hal yang dilarang ketika haid dan juga nifas. Tadi teman-teman ada yang bertanya, boleh nggak potong rambut? Boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Jawabannya, potong rambut dan lain-lain tidak ada di sini, berarti itu diperbolehkan. Jadi yang di sini yang dilarang aja. Berarti kalau nggak disebutkan di sini, berarti itu boleh. Mau potong kuku, mau potong rambut, mau potong baju, mau amputasi dan lain sebagainya, itu boleh ya teman-teman. Aku pernah mendengar tentang potong rambut atau nggak boleh juga potong kuku. Itu memang ada salah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i juga. Bukan hanya pendapat ulama mazhab Syafi'i, tapi adalah ulama besar Islam. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Tapi beliau itu sebenarnya menyampaikan bukan dari segi pandangan fikih, tetapi dari pandangan tasawuf. Cuman pendapat-pendapat pandangan tasawuf itu boleh dipatahkan atau boleh dibantah dengan pandangan fikih. Tapi nggak boleh sebaliknya, nggak boleh pendapat fikih itu dibantah atau dipatahkan oleh pendapat tasawuf. Maksudnya gimana? Ya karena tadi orang kalau misalnya nggak pengen dipotong, boleh-boleh aja. Tapi maksudnya itu nggak ada kaitannya dengan fikih gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan dosa atau tidak. Jadi Imam Ghazali itu katanya pengen supaya nanti itu anggota tubuhnya tidak datang kepada Allah dalam kondisi junub gitu hujan atau alasannya. Jadi kan itu masih haid, terus seluruh tubuh kita kan berarti haid. Rambut kita kalau dipotong berarti yang dipotong itu haid, masih kondisinya haid gitu, belum suci, belum dimandiin. Ya terus nanti dia kan kita itu akan dipertanggungjawabkan seluruhnya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti takutnya kata beliau anggota-anggota tubuh yang dipotong ketika haid itu akan datang dalam kondisi juga tidak suci, dalam kondisi yang tidak suci. Tapi ini pendapat ini sebenarnya nggak ada landasannya, makanya banyak ditentang oleh para fuqaha ahli fikih. Nggak ada landasan dari atau nggak ada landasan yang kuat ya, atau tidak ditemukan landasannya. Bisa aja ada beliau punya alasan, tapi mungkin kurang kuat menurut para ulama. Dan aku sendiri juga kalau aku lebih lebih suka untuk ngikut fuqaha dalam hal ini. Terus juga kekurangannya adalah dalam realitanya prakteknya kan kadang ada orang tuh haid sampai setengah bulan ya. Coba dibayangin misalnya nggak potong kuku 2 minggu atau rambutnya udah panjang mestinya udah potong tapi nggak dipotong-potong karena haid. Jadinya makin semrawut atau kukunya udah makin panjang kotor itu kan jadinya kurang bagus. Makanya kalau Buya Yahya itu juga beliau lebih cenderung ngikut fuqaha atau para ahli fikih saja. Seperti itu teman-teman. Gimana maksudnya tuan dan budak itu sudah menikah? Jadi teman-teman, zaman dulu itu kan ada budak hamba sahaya. Zaman Nabi dan para sahabat itu ada budak. Bahkan masih zaman para ulama itu juga masih ada perbudakan. Islam itu tidak melarang perbudakan.
dalam artian tidak menghapus perbudakan secara penuh. Kenapa seperti itu? Soalnya pada masa itu perbudakan adalah salah satu bagian dari kehidupan mereka, salah satu ya, bagian dari eh, kehidupan sosial mereka. Struktur sosial itu ada budak gitu, dan itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Apalagi budak itu harganya mahal, bisa miliaran rupiah. Terus apa yang dilakukan Islam? Islam itu sangat-sangat menganjurkan pembebasan budak. Makanya banyak sekali amal-amal atau keutamaan membebaskan budak, atau dosa-dosa hukumannya adalah harus membebaskan budak supaya terhapus budaknya sedikit demi sedikit. Terhapus perbudakan, tapi emang masih ada gitu perbudakan hingga masa-masa tertentu. Nah, dalam kondisi seperti ini itu diperbolehkan bagi seorang laki-laki kalau dia punya budak itu untuk bersetubuh dengan budaknya itu pada masa itu, pada masanya. Ada sebagian yang merinci ini adalah budak-budak dari peperangan, nggak boleh budak dari jual beli gitu ya. Pokoknya harus dari peperangan. Jadi zaman dulu tuh ya teman-teman, orang-orang berperang itu membawa keluarganya, membawa anak istrinya. Loh kenapa? Bukankah itu menjadi suatu resiko buat mereka? Justru mereka membawa anak istrinya itu supaya mereka semangat dalam perang. Soalnya kalau dia kalah, anak istrinya bakal jadi budak gitu. Jadi moralnya semakin tinggi, gue harus menang gitu. Supaya anak istri gue nggak jadi budak. Ya tapi realita peperangan kan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan dalam kondisi seperti itu, orang-orang tawanan-tawanan seperti itu sebagian menjadi budak. Sebagian juga ada yang dibebaskan. Jadi seperti itu. Terus teman-teman, misalnya pernah mendengar ada ulama-ulama yang bujang, nggak menikah. Ada yang bilang, wah itu mereka hebat banget, menahan hawa nafsu segala macam. Enggak, teman-teman. Sebagian ulama-ulama yang bujang nggak nikah, itu pada punya budak. Jadi mereka tetap menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada budak-budaknya. Bahkan ada sewaktu itu seorang ulama, saya lupa namanya, ulama hadis. Beliau itu diminta, dikasih proyek sama khalifah. Kamu harus bikin hadis, kumpulin hadis, kit supaya begini dan begitu gitulah. Kemudian eh, ulama ini, alim ini itu dikasih semua fasilitas negara, mulai dari tempat tinggal, kertas, kertas untuk menulis, tinta, habis itu ada pembantu untuk ngasih makanan dan minuman, termasuk juga disediakan budak-budak seperti itu, supaya kemudian dia ya udah fokus nulis aja hidupnya. Kayak gitu tadi yang terkait dengan budak. Sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman? Oh ini ada. Kalau misalnya hari keempat udah nggak keluar, tapi hari kelima keluar noda coklat sedikit. Wah kalau ini saya nggak ngerti teman-teman. Saya nggak begitu paham ya tentang noda-noda begini. Biasanya yang perempuan yang lebih ngerti. Ada juga sih yang mendalami terkait dengan ilmu haid. Tapi kalau saya pribadi nggak ngerti. Ustaz, dalam beribadah apakah boleh mencampur atau mengikuti beberapa mazhab? Misalnya di Indonesia mayoritas kita mazhabnya Syafi'i. Tapi ada beberapa hukum kita ikut mazhab lain. Contoh kayak baca Al-Quran tadi. Nah, dalam hal ini itu diperbolehkannya itu adalah bentuknya dalam satu porsi ibadah kita boleh ngikut pendapat A. Di ibadah yang lain kita ikut pendapat B. Tapi misalnya kita pengen wudhu. Wudhu itu kemudian kita campur-campur nih semua pendapat mazhab. Wah, kalau menurut mazhab Syafi'i boleh membasuh tanpa pakai tangan, ya kan? Jadi ya udah pakai aja gitu, dicelupin misalnya. Terus
kita campur lagi dengan mazhab yang lain. Oh, tapi susah nih mazhab Syafi'i kalau masalah air. Kalau masalah airnya aku ikut mazhab yang lain aja. Ikut mazhab yang misalnya nggak harus dua kullah. Atau kemudian, kalau dalam mazhab Syafi'i harus tertib. Wudhunya aku nggak pengen tertib dicampur sama yang lain. Kalau kayak begini-begini itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita wudhunya ikut pendapat A. Kemudian dalam masalah tadi membaca Al-Quran, kita ikut pendapat B. Terkait misalnya sholat, itu kita pendapat C. Tentu dengan ilmu ya, bukan sembarangan. Itu diperbolehkan. Talfik. Yang dilarang itu kalau menurut Darul Ifta Mesir adalah talfik dari segi atau pencampuran dari segi keilmuan. Saya tadi makanya aku jelasin kan, kalau kita lagi belajar mazhab Syafi'i ya udah kita pelajari mazhab Syafi'i, kita ketahui secara runut. Nggak kita kemudian bilang ini pendapatnya lemah, lebih unggul pendapat pendapat mazhab Maliki, pendapat mazhab Maliki lebih benar, pendapat Syafi'i salah dalam hal ini misalnya kayak gitu. Itu nggak boleh. Itu namanya khianat terhadap ilmu, tidak profesional. Di itu Bu. Bentar. Jadi seperti itu teman-teman. Bentar ya. Oh, itu terkait darah haid ada macam-macam itu yang bantu jawab. Jadi itu masih haid teman-teman. Eh, 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 masih D. Aduh, sorry guys. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya, teman-teman. Insya Allah. Kayak gitu, teman-teman. Insya Allah. Terima kasih banyak atas ya udah bantu jawab. Ada yang mungkin sampai sini kayaknya aku cukupkan dulu ya. Eh, kita insya Allah sudah kelar. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke admin grup. Nanti insya Allah akan dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini kondisi udah stabil. Bolehlah potong rambut ketika haid, berarti boleh. Boleh ya, boleh potong rambut. Tadi udah dijelaskan bahwa itu tidak dilarang. Potong rambut, potong kuku, dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.